Halo, kembali lagi di program Belajar Bersama Zulfa. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk belajar tentang biaya produksi. Nah, apa aja sih yang hari ini atau kali ini akan kita bahas? Yang pertama, nanti aku akan kasih ilustrasi terlebih dahulu terkait biaya produksi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu gambarannya seperti apa sih? Kemudian yang kedua, aku akan kasih tahu kalian terkait rumus-rumus biaya produksi dan juga pastinya aku akan kasih tahu terkait istilah-istilah dalam biaya produksi, materi biaya produksi karena cukup banyak dan cukup kompleks materi yang ada di biaya produksi. Jadi nanti bisa kalian simak baik-baik ya rumus-rumusnya, istilah-istilahnya baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kemudian aku akan ajak kalian untuk mengerjakan contoh soal ya. Jadi aku udah nyiapin soal-soal terkait biaya produksi, jadi supaya kalian bisa lebih paham ya terkait apa yang kita bahas, nanti akan ada contoh soalnya. Oke, langsung aja. Nah, aku ambil ilustrasinya itu tentang makanan ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau produksi donat, itu kan pasti butuh bahan baku, kemudian butuh oven, terus kalau misalnya tidak punya tempat, harus sewa toko gitu, atau misalnya harus sewa ruko dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi di sini aku tuliskan beberapa kebutuhan kalau misalnya kita mau produksi donat gitu ya. Yang pertama pastinya butuh tepung, telur, gula, coklat, dan mungkin bahan-bahan lainnya. Sedangkan untuk alat-alatnya pasti kita akan memerlukan oven, kemudian mixer, terus tadi yang aku sebutin sewa tempat gitu ya untuk jualan gitu misalnya sewa toko dan lain sebagainya. Nah, beberapa keperluan ini ya nanti kita akan bagi menjadi beberapa biaya gitu ya yang dikeluarkan gitu. Jadi telur, kemudian tepung, gula, coklat. Nah, ini nanti bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai variabel cost atau biaya variabel. Nah, ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan variabel cost gitu. Sedangkan kalau yang oven, mixer, kemudian sewa tempat, ini nanti bisa kita kategorikan sebagai fixed cost kayak gitu. Fixed cost. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variable cost, fixed cost kayak gitu? Oke, nah ini kita kenalan dulu sama istilah-istilah yang ada di biaya produksi sebelum nantinya kita belajar ke rumus-rumusnya ya. Jadi yang pertama itu ada variable cost. Nah, tadi aku udah sempat tulis ya variable cost. Contohnya variable cost itu ada telur, tepung, coklat, dan lain sebagainya untuk produksi makanan donat ya kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan variable cost itu adalah biaya yang nilainya bergantung pada Q. Q itu adalah jumlah barang yang diproduksi ya gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah tadi contohnya adalah produksi donat, kalau mau bikin 10 donat, kita beli bahan bakunya juga untuk 10 donat.
Kalau misalnya kita mau produksi 20 donat, berarti kita beli bahan bakunya seperti tepung, telur, coklat itu juga untuk 20 donat gitu. Semakin banyak atau semakin besar jumlah barang yang kita produksi, itu berarti nanti variabel cost-nya juga akan bertambah lebih besar kayak gitu. Kemudian ada istilah fixed cost. Tadi kalau yang di kasus produksi donat, aku tulis oven, terus mixer, dan juga sewa tempat gitu atau sewa toko itu termasuk fixed cost. Nah, yang dimaksud dengan fixed cost itu apa? Fixed cost itu adalah biaya yang nilainya tidak bergantung pada Q atau jumlah barang yang diproduksi. Jadi kalau misalnya mau produksi 10 donat, biaya sewa tempatnya pasti juga akan sama. Kayak gitu, katakanlah sewa tempat atau sewa toko 1 bulan harganya 3 juta. Mau produksi donatnya 10, 50, 100, tetap kan bayar sewanya itu pasti tetap 3 juta gitu. Nggak mungkin kalau misalnya pas produksinya sedikit, bayar sewanya kemudian dikurangin. Gitu. Kalau misalnya kita sewa tempat, berapapun barang yang diproduksi, ya sewa tempatnya tetap segitu. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi mau produksi banyak, mau produksi sedikit, kalau fixed cost itu angkanya tetap ya segitu-segitu aja kayak gitu. Terus ada total cost. Kalau total cost itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi gitu ya, untuk memproduksi barang gitu ya atau jasa. Nah, misalnya katakanlah mau bikin 10 donat gitu. Bikin 10 donat, total cost-nya berapa? Katakanlah total cost atau biaya yang dikeluarkan itu adalah 80.000 gitu. Jadi total cost itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Nah, kemudian kita ke istilah average variable cost gitu ya. Jadi kalau average variable cost itu adalah biaya variabel per satu unit barang. Gitu. Biaya variabel per per unit gitu ya, per satu unit gitu kan. Misalnya katakanlah diketahui untuk membuat 10 donat, misalnya nih ya, mau bikin 10 donat. Nah, 10 donat average variable cost-nya sama dengan katakanlah 50.000. Berarti AVC-nya adalah, AVC-nya berapa nih? AVC-nya atau biaya variabel per unitnya adalah 50.000 dibagi 10. Itu berapa tuh? 50.000 dibagi 10 berarti setiap satu donat gitu ya, setiap per unit gitu ya, setiap satu barang gitu ya. Itu berarti AVC-nya adalah VC dibagi dengan Q atau jumlah barang yang diproduksi. Kalau dalam kasus ini berarti 50.000 dibagi 10 sama dengan 5.000. Nah, ini yang dimaksud dengan AVC. Nah, kemudian ada istilah AFC. Kalau AFC itu adalah fixed cost atau biaya tetap ya. Biaya tetap per unit. Aku ganti ini dulu.
Ganti spidol dulu. Oke, biaya tetap per unit atau per satu barang gitulah. Katakanlah gini, tadi kan aku sempat sebutin ya, misalnya sewa toko gitu, sewa toko satu bulannya berapa nih? Satu bulannya katakanlah anggap aja 3 juta gitu. Nah, selama 1 bulan gitu ya, selama 1 bulan itu produksi donatnya berapa gitu. Katakanlah produksi donat dalam 1 bulan itu adalah 1000 donat gitu. Jadi fixed cost per satu donat itu berapa gitu. Ya udah fixed cost-nya nanti tinggal dibagi aja gitu. Jadi nilai fixed cost-nya atau sewa tokonya kan 3 juta tuh. Nah, dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini yang dimaksud dengan average fixed cost. Jadi biaya tetap per unit gitu atau per satu barangnya. Nah, kalau average cost itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk satu unit barang gitu. Biaya per unit gitu atau per satu unit barang. Katakanlah gini, diketahui total cost-nya nih, misalnya mau bikin 100 donat gitu ya. Katakanlah total cost, nah total cost-nya itu misalnya 1 juta. Nah ternyata jumlah atau jumlah donat yang diproduksi itu adalah 1000 gitu. Misalnya nih donat yang bisa diproduksi adalah 1000 gitu. Berarti average cost-nya atau biaya per satu donatnya itu berapa? Biaya per satu donatnya adalah berarti TC-nya ini berapa nih? 1 juta. Oke, dibagi dengan 1000 sama dengan 1000. Jadi, kos yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu donat itu adalah Rp1.000 kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada istilah marginal cost. Ya, marginal cost itu adalah biaya tambahan. Biaya tambahan ketika menambah produksi satu unit. Oke, nah setelah ini kita akan bahas rumus-rumusnya ya, itu rumus-rumus dalam biaya produksi. Oke, tadi total cost ya, total cost atau biaya total ya. Itu tadi udah sempat aku singgung juga ya terkait total cost. Jadi total cost itu rumusnya apa? Rumusnya adalah variable cost atau biaya variabel ya ditambah dengan fixed cost atau biaya tetap. Kayak gitu. Jadi ketika mau menghitung biaya total, itu kita hitung dulu biaya variabelnya berapa, kemudian fixed cost-nya berapa. Nah, kemudian AVC tadi udah sempat aku singgung juga ya. AVC itu rumusnya apa? AVC itu rumusnya adalah
VC variable cost dibagi dengan Q. Variable cost dibagi dengan Q. Nah, dibagi dengan Q. Kemudian fixed cost. Fixed cost itu adalah FC dibagi dengan Q. Sebenarnya untuk mengingat kalau ada kata average itu bawahnya pasti ada Q gitu. Misalnya AVC, average variable cost. Maka rumusnya adalah variable cost dibagi dengan Q gitu. Jadi bawahnya itu pasti ada Q-nya. AFC. AFC rumusnya adalah FC dibagi Q. Berarti di bawahnya itu dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. AC. AC itu rumusnya adalah TC dibagi dengan Q. Oke. Nah, dari rumus AC ini kita bisa ambil kesimpulan ya, teman-teman. Kalau katakanlah di soal yang diketahui adalah AC-nya dan Q-nya, gimana cara menghitung TC-nya? Berarti dari rumus ini kita bisa tulis dong, TC itu bisa dicari dengan cara AC dikali dengan Q gitu. Jadi untuk cari TC ada dua cara, bisa pakai VC ditambah FC ataupun pakai AC dikalikan dengan Q. Nah, kemudian rumus AC ada yang lain lagi gitu selain TC dibagi Q, yaitu kita juga bisa pakai AVC kemudian ditambah dengan AFC kayak gitu. Kemudian kalau mau cari yang MC, ya MC itu kan tadi aku bilang biaya tambahan ketika menambah produksi 1 unit gitu ya. Ada tambahan 1 unit gitu. Berapa tambahan biayanya gitu. Katakanlah aku kasih ilustrasi dulu ya yang terkait dengan MC-nya itu. Misal nih, katakanlah kamu produksi donat gitu ya. Produksi donat, ketika produksi 10 donat, misal nih produksi 10 donat. Biaya yang dikeluarkan adalah 50.000. Nah, ketika mau menambah 1 unit atau 1 donat, kira-kira tambahan biayanya berapa sih gitu. Misalnya mau nambah 1 donat, ternyata biaya tambahannya itu adalah 5.000. Nah, biaya tambahan ini yang dimaksud dengan MC. Tuh. Jadi ketika mau produksi mau menambah produksi 1 unit, itu kira-kira biayanya berapa? Nah, ini yang dimaksud dengan si MC. Gitu. MC itu adalah biaya tambahan ketika menambah produksi 1 unit kayak gitu. Teman-teman ingat aja kalau ada kata marginal gitu ya. Kalau ada kata marginal itu artinya adalah tambahan kayak gitu. Nah, rumusnya gimana? Kalau MC, MC itu rumusnya adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Atau kalau misalnya mau dijabarkan, itu TC2 dikurangin dengan TC1, kemudian dibagi Q2 dikurangin dengan Q1. Nah, kalau misalnya ternyata di soal yang diketahui itu
hanya TC-nya aja gitu. Satu fungsi TC misalnya. Maka teman-teman bisa pakai rumus turunan pertama dari total cost. Kayak gitu. Nah, mungkin nanti aku akan bahas sesi khusus kali ya untuk membahas tentang gimana caranya membuat turunan pertama dari TC gitu supaya kita bisa menghitung MC. Mungkin nanti aku akan buatin sesi khusus kali ya. Oke, kita lanjut dulu ke contoh soal. Nah, di sini udah ada fungsi TC ya. Fungsi TC diketahui fungsi biaya total sama dengan 6Q kuadrat minus 18Q plus 84. Nah, kalau misalnya ada fungsi seperti ini, udah ada fungsinya, ya. Kita coba ingat-ingat dulu ya, pengertian dari VC, kemudian FC, AC. Karena kan yang di soal ini yang diminta 3 hal ini ya. Kita ingat-ingat dulu VC itu kan biaya yang dikeluarkan atau biaya yang nilainya itu bergantung pada Q atau jumlah barang yang diproduksi. Nah, kalau ada fungsi kayak gini sebenarnya gampang aja. Teman-teman tinggal cari angka yang ada variabel Q-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan variabel cost. Gitu. Karena sesuai dengan pengertiannya, variabel cost itu bergantung pada Q. Gitu. Jadi kalau ada fungsi seperti ini, cari aja yang ada variabel Q-nya. Gitu. Kemudian, FC-nya mana gitu? Oh ya, ini VC-nya udah ketemu ya. VC-nya kalau di fungsi ini adalah 6Q kuadrat minus 18Q. Oke, udah ketemu nih VC-nya. Kemudian kalau mau cari FC-nya gimana? Kalau mau cari FC-nya, kita ingat-ingat dulu pengertian FC itu kan biaya yang dikeluarkan tidak bergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Jadi, angka yang tidak ada variabelnya ini adalah FC-nya. Jadi, FC-nya berapa? FC-nya adalah 84. Kayak gitu. Nah, kurang satu soal lagi nih, yaitu diminta untuk mencari AC. Kita ingat-ingat dulu AC itu rumusnya apa? AC rumusnya adalah TC dibagi dengan Q. Oke, berarti kalau ada fungsi 6Q kuadrat minus 18Q plus 84. Berarti semua itu dibagi dengan Q. Tuh, coba kita tulis dulu. 6Q kuadrat minus 18Q plus 84 dibagi dengan Q. Nah, hasilnya adalah 6Q minus 18 plus 84Q. Udah deh, selesai. Nah, kita coba di soal yang berikutnya. Nah, di sini ada suatu perusahaan memproduksi 8 unit barang ya. Di sini produksinya 8 unit barang. Nih, 8 unit dengan average cost-nya, berarti ini AC-nya adalah 24.000. Adapun fixed cost, berarti ini FC-nya adalah 80.000. Kemudian kita diminta untuk mencari TC dan variabel cost-nya ya, atau VC-nya. Oke, dari sini kita bisa tentukan mau pakai rumus yang mana. Karena di sini yang diketahui adalah AC, Q, ini Q-nya ya, 8 ini adalah Q-nya. Ini adalah Q-nya.
Kemudian FC, ada FC-nya. Nah, kita pakai rumus yang mana nih kalau mau cari TC? Nah, TC tadi kan ada dua rumus ya. Yang pertama rumusnya adalah VC plus FC. Yang kedua itu rumusnya adalah AC dikali Q. Nah, di sini udah ada AC sama Q-nya, berarti kita bisa pakai rumus yang ini. AC dikalikan dengan Q. Ya. AC-nya adalah 24.000 dikali dan 8 sama dengan 192.000. Nah, TC-nya udah ketemu. Sekarang kita cari VC-nya gitu. Nah, di sini udah ada TC, udah ada FC. Kita bisa pakai rumus yang ini ya. Rumus TC yang ini. Nah, TC sama dengan VC dikurangi FC. Kalau misalnya kita mau ditambah, sorry. Nah, kalau kita mau cari variabel cost-nya, berarti tinggal dipindah ruas aja. Ya, TC dikurangi dengan FC. Ketemu deh VC-nya. Gitu. Jadi, di sini kita bisa tulis ya, rumus untuk cari VC-nya. Pakai yang ini ya, pakai TC dikurangi dengan FC. TC-nya berapa? 192.000 dikurangi dengan FC-nya berapa? 80.000. Berarti VC-nya atau variabel cost-nya adalah 112.000. Udah deh, selesai. Nah, oke. Pembahasan kita sampai sini dulu aja ya. Tadi kita udah bahas istilah-istilah dalam biaya produksi, rumus-rumusnya, dan contoh soalnya. Sekarang kita ke kesimpulan. Kita review lagi rumus-rumus yang kita pelajari tadi itu ada apa aja. Yang pertama ada rumus TC. TC itu rumusnya ada dua ya. Gitu. TC sama dengan VC plus FC atau kita bisa pakai AC dikali dengan Q. Kemudian tadi rumus AVC apa? Average variable cost ya. Yaitu VC dibagi dengan Q. Jadi kalau misalnya ada kata-kata average berarti di bawahnya itu dibagi dengan Q atau jumlah barang yang diproduksi. Kemudian kalau AFC rumusnya apa? FC dibagi dengan Q. AC rumusnya apa? AC rumusnya adalah TC dibagi Q. Atau kalau mau pakai yang ini juga boleh. AC sama dengan AVC ditambah dengan AFC. Kemudian rumus MC tadi ada dua ya, yaitu delta TC dibagi dengan delta Q. Dan juga rumus yang kedua kita bisa pakai turunan yang pertama dari TC atau TC aksen. Oke, sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.